Faktor keberhasilan budidaya tanaman cabai ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah cara Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Hari ini kita akan membagikan teknik bagaimana agar sukses dalam budidaya tanaman cabai. Nah, tentu semua petani cabai secara khusus pasti menginginkan sukses atau berhasil. Ingin mendapatkan harga yang mahal, ingin mendapatkan tanamannya sehat, subur, dan buahnya sangat lebat. Nah, ini yang diidamkan oleh para petani semuanya. Tetapi untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus pahami 4 faktor. Yang pertama, bagaimana cara olah lahan. Nah, ini sangat penting sekali. Yang kedua, kualitas bibit. Nah, sebelum kita melakukan penanaman cabai, kita harus menentukan kualitas bibit. Jadi, pilihlah bibit yang unggul. Yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan perawatan. Yang keempat, masalah cuaca atau iklim. Nah, ini harus kita pahami. Jika keempat hal ini kita pahami dengan baik, maka kita bisa berhasil dalam budidaya tanaman cabai. Nah, antara faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan seterusnya, itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai, apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai, mulai dari cara olah lahan sampai panen. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, faktor keberhasilan budidaya tanaman cabai ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah cara olah lahan, kemudian adalah kualitas benih, yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan perawatan yang baik, yang keempat adalah masalah cuaca. Nah, untuk perawatannya yang kita lakukan selama ini, dan perlu kawan-kawan ketahui, ini merupakan dulu lahan bekas. Jadi dulunya bekas tanaman cabai hijau atau cabai merah besar. Nah, teknik yang kita lakukan adalah kita bongkar dulu cabainya, bongkar mulsanya kita tidak pakai lagi karena sudah hancur. Nah, setelah lahannya bersih, kita tidak merubah bedengan. Nah, kita hanya menebar yang namanya kapur dolomit, vertipos, sama pupuk kandang. Nah, kita menggunakan pupuk kandang ayam karena lahannya tidak subur, kawan-kawan. Kita menambah pupuk kandang. Jadi kalau kawan-kawan yang lahannya subur, bisa tidak menggunakan pupuk kandang, hanya menggunakan kapur dolomit dan vertipos. Kalau ada NPK Ponska, bisa ditambah NPK Ponska. Nah, seperti itu. Nah, setelah 3 bahan itu kita tebar di atas bedengan secara merata, yaitu kapur dolomit, vertipos, dan pupuk kandang, kita cangkul lagi bedengannya, kawan-kawan. Kita cangkul kecil-kecil, tujuannya agar ketiga bahan tersebut tercampur merata di tanah. Akhirnya kesuburannya merata juga. Nah, setelah itu baru melakukan penyiraman E4. Nah, ini sangat penting sekali. Mengapa kita melakukan penyiraman E4? Nah, karena kita menggunakan pupuk kandang. Jadi sangat perlu melakukan proses fermentasi. Nah, itulah sistemnya, kawan-kawan. Kita melakukan fermentasi di bedengan karena menggunakan pupuk kandang. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menyiram E4, kita rapikan, baru melakukan penutupan mulsa. Nah, setelah ditutup mulsa, kita tidak melakukan penanaman langsung, tetapi kita biarkan kurang lebih selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari baru kita membuat lubang. Setelah itu baru kita melakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Nah, seperti itu. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Per lubang kita kocor 100 ml. Nah, untuk trichodermanya kita biasa memakai yaitu Biosigma trichoderma seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk mencegah jamur seperti layu, busuk batang, ataupun penyakit jamur lainnya, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pengocoran 3 bahan tersebut, baru kita melakukan penanaman besoknya. Nah, setelah melakukan penanaman, baru melakukan perawatan.
Nah, itu olah lahannya sudah selesai, sekarang perawatannya. Nah, setelah ditanam, kita melakukan perawatannya di usia 5, 10, 15, sampai 20 hari, kita melakukan pengocoran dengan Mordenpul dan asam amino. Untuk asam aminonya, kita biasa memakai yang namanya asam amino seperti ini. Nah, ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Nah, tujuan kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan Morden setelah pindah tanam agar tanaman cabai tidak mengalami stres dan tumbuhnya lebih cepat, makanya kita mengocor dengan bahan tersebut, yaitu Morden dan asam amino. Dosis masing-masing untuk Morden dan asam amino, kita memakai 30 ml untuk 20 liter air atau 1 tangki semprot. Nah, kita kocor per lubang kurang lebih 50-100 ml. Jadi hanya itu yang kita lakukan. Kemudian perawatan selanjutnya yang kita lakukan, di usia 10 hari, kita mulai melakukan penyepraian dengan insektisida. Nah, insektisida yang kita pakai yaitu Apidor, kawan-kawan. Jadi sangat murah meriah kita pakai, cukup memakai Apidor, kita mix dengan fungisida. Nah, fungisida yang kita pakai adalah Bisromil. Itu dosisnya untuk Apidor 2 sendok makan, untuk Bisromilnya juga 2 sendok makan. Nah, seperti itu. Itu interval penyepraian inseknya mulai dari usia 10 hari, yaitu 7 hari sekali. Nah, itu yang kita lakukan perawatan untuk mengendalikan keriting daun dan jamurnya. Kemudian mulai di usia 15 hari kita mulai melakukan pengocoran kalsium. Nah, ini sangat penting sekali. Mengapa kita sudah memasukkan kalsium di usia 10 hari? Itu karena cuaca tidak stabil, artinya hujan terus-menerus. Kita kocor kalsium itu interval 7 hari sekali, kawan-kawan. Mulai dari usia 15 HST. Itu kita sudah mulai kocor kalsium. Nah, dosisnya kalsium itu 3 sendok makan untuk 10 liter. Itu yang kita lakukan. Karena curah hujannya cukup tinggi, kita memakai 3 sendok makan untuk 10 liter per lubang kurang lebih 50-100 ml. Untuk insektisida Apidor, kita rolling dengan insektisida Pegasus. Sedangkan untuk fungisidanya Bisromil, kita rolling dengan fungisida Kopsid 77. Nah, untuk Pegasusnya kita memakai 15 ml untuk 1 tangki semprot. Sedangkan untuk Kopsid 77 kita memakai 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Nah, itu yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai. Sedangkan untuk mengatasi pH drop dan agar tanah tetap subur, kita juga rutin melakukan pengocoran asam humat. Itu interval 15-20 hari sekali. Dosis 3 sendok makan untuk 20 liter air, sama digabung dengan trichoderma. Itu interval seperti tadi kita sampaikan, 15-20 hari sekali. Jadi untuk kalsium kita kocor 7 hari sekali, untuk asam humat kita kocor 15 atau 20 hari sekali, kawan-kawan. Jadi dengan demikian maka tanaman tetap sehat, tetap subur walaupun diguyur hujan setiap hari. Selanjutnya, perawatan selanjutnya, di saat tanaman sudah mulai memasuki fase generatif, di mana bunga dan buahnya sudah mulai bermunculan, kita mulai juga melakukan penyepraian dengan suplemen tanaman. Nah, kita menggunakan Kalinet. Itu interval 7 hari sekali, dosis 30 ml untuk 1 tangki semprot. Kita mix dengan suplemen tanaman yaitu Pitaron SL, dosis sama 30 ml untuk 1 tangki semprot. Itu interval 7 hari sekali. Nah, sedangkan untuk pupuk susulan kita berikan pada waktu tanaman sudah berbuah di usia 60 HST, kawan. Jadi 60 hari setelah pindah tanam itu tanaman sudah berbuah lebat, kita menambah pupuk susulan. Nah, pupuk susulan kita gunakan yaitu Vertipos Dimix KNO3 yang putih. Jadi dengan perbandingan 5:1. 5 kilo Vertipos, 1 kilo KNO3 putih. Kita aduk dua bahan tersebut dicampur trichoderma. Nah, dosis per lubang pupuk kurang lebih 1 sendok makan.
untuk mendapatkan tanaman tetap sehat, subur, dan berbuah lebat walaupun hujan setiap hari. Seperti yang sudah kita sampaikan, kita rutin melakukan pengocoran dengan kalsium itu 7 hari sekali. Rutin melakukan pengocoran asam humat dan trichoderma yaitu 15-20 hari sekali. Itu yang kita lakukan. Dan catatan yang sangat penting ialah tidak melakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau musim hujan, usahakan hindari penggunaan pupuk NPK melalui kocor. Itu tujuannya agar tanaman tidak mudah diserang penyakit, khususnya layu, fusarium, dan mengakibatkan tanaman menjadi mati. Untuk lalat buahnya kita memakai yaitu Destan di-rolling dengan Gracia dan Curacron. Itu tekniknya. Jadi aman dari serangan lalat buah, aman dari patek, aman dari layu fusarium. Nah, itu teknik-teknik yang selama ini kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai. Nah, untuk bibitnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, faktor yang menentukan keberhasilan yaitu cara olah lahan, kualitas bibit, cara perawatan, dan cuaca. Nah, untuk olah lahan sudah kita sampaikan, untuk perawatan sudah kita sampaikan, untuk bibitnya juga usahakan nyari bibit unggul, bibit yang berkualitas, kawan-kawan. Apalagi untuk cuaca, ini sangat penting sekali. Kalau musim hujan, seperti tadi kita sampaikan, jangan melakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Itu sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan tanaman diserang oleh layu fusarium. Makanya kita sampaikan seperti tadi, kita tidak melakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Itulah kawan-kawan teknik dalam budidaya tanaman cabai agar kita berhasil. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita harus memahami 4 sistem ini, yaitu pertama cara olah lahan, kemudian kualitas bibit, kemudian cara perawatan, dan faktor cuaca. Jika ini kita lakukan dengan baik atau pahami dengan baik, maka akan berhasil di dalam budidaya tanaman cabai. Nah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.